Bro Welly, kita akan dengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Paul Rujang. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Siap-siap Bu Berliana dan Ibu Cinta. Sebelum itu kita akan berdoa. Silakan Bu Santi Simanjuntak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan dan menyaksikan acara embun pagi ini bisa membentuk hati dan pikiran kami menjadi manusia yang baru. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Rujang, yang akan menerangkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Mazmur 94 ayat 1 sampai 23 yang dibacakan oleh Ibu Merliana, dan kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 12 yang dibacakan oleh Ibu Cinta. Silakan Bu Merliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Halo. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku di dalam YouTube maupun yang di dalam Zoom ini. Juga buat saudara kami yang akan menonton kembali siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 94 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan. Dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih. Dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dan yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku,
nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Demikian pembacaan firman. Lanjut Bu Cinta. Ibrani 12, pasal 12, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang.
Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan tema diajar Tuhan. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa ya Tuhan. Begitu setiap hari firman Tuhan baru, setiap hari firman Tuhan selalu fresh, segar. Bukan yang tempo dulu, bukan yang basi. Diulang-ulang terus, tapi selalu ada yang baru. Selalu fresh. Diingatkan terus, tapi fresh terus. Ya, nggak seperti ini ya, nggak seperti bos kita yang bawel. Diingat-ingat tiap hari, udah tahu. Ya kan, bawel amat ini bos ini satu. Udah tahu, ngomongin tiap hari. Udah diomongin aja bisa lupa ya. Iya, karena terlalu sering diomongin jadi lupa. Iya, aduh. Baik saya pernah jadi anak buah yang ngeyel, saya juga pernah jadi bos yang bawel, saudara. Karena saya pernah jadi anak buah yang ngeyel, jadi saya ngerti. Oh, ternyata anak buah itu begitu, jadi bawel, saudara. Nah, diingatkan saja lupa. Anda punya anak, punya istri atau istri ingetin suami, diingetin aja bisa lupa loh, saudara. Bukan sengaja loh, diingetin saking seringnya diingetin sampai lupa. Iya, terus bener-bener lupa, padahal udah bilang iya sambil kesel gitu kan, tapi bener-bener lupa, bukan niat mau lupain, bener-bener lupa. Tuh kan, wah udah ada ribut udah. Nah, luar biasa ya dihajar sama Tuhan, mana tadi? Nah ini ya dihajar Tuhan. Saudara di Mazmur dikatakan ya bagaimana Tuhan begitu adil. Tuhan menghajar, Tuhan mengingat, Tuhan
Aduh, saudara, betapa kasihnya itu ya mengejar kita. Dia ciptain kuping, masa dia nggak denger sih? Dia bilang ya kan, dia ciptain mata, dia nggak lihat sih. Lihat, saudara, hati-hati, saudara. Saya kan bilang, oh, Anda boleh lolos ya. Dulu kita tempo hari kita belajar, ada orang yang bunuh orang banyak sampai tua matinya, mati tua kaya raya, banyak. Ya, banyak. Nah, contohnya Soeharto. Contohnya Soeharto itu kan bunuh banyak orang. Ya kan, memerintahkan pembunuhan banyak orang. Ya, paling nggak 3 juta orang yang dituduh PKI mati kan, di bawah instruksi Soeharto kan. Matinya mati tua kaya raya, saudara. Anak-anaknya pun masih kaya sampai sekarang. Ya, masalah bahagia apa enggak kita nggak tahu ya kan. Pokoknya kan hidupnya tua, matinya tua. Anak-anaknya pun masih hidup semua kan. Belum ada anaknya yang mati kan. Dan kaya raya. Ya, mau beli pulau kebeli, mau beli pesawat jet pribadi kebeli. Ya kan. Makan malamnya di Bali, makan siangnya di Korea, saudara. Bisa ya. Luar biasa ya. Tapi Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat itu ngerti, saudara. Dan dibiarkan. Mengapa banyak orang-orang yang lalim itu dibiarkan? Karena dia bukan anak-anaknya. Simpel kan jawabannya. Kalau dia anak-anaknya sejati, nggak mungkin dibiarkan dihabisin kayak saya dihabisin sama Tuhan. Bisa lolos nggak saya waktu? Bisa. Bisa nggak dihabisin? Kalau saya bukan anak Tuhan, saya lolos. Saya terlalu lihai, saudara. Tetapi karena saya lahir baru, Tuhan mau saya disucikan, dimurnikan di muka bumi ini. Supaya nggak usah masuk yang disebut orang-orang Katolik bilang purgatori. Nggak ada urusannya dengan purgatori. Masuk, mati, langsung Firdaus. Sekarang dihajar. Sekarang saya bayarnya. Makanya ada 1 Korintus 3 ya, disucikan, dimurnikan, diuji dengan api. Segala pekerjaan kita, segala perbuatan kita. Ya, apakah dari emas, apakah dari perak, dari tembaga, dari kayu, dari jerami, diuji, sudah dibakar. Habis termasuk Anda dan saya. Bedanya, ya, ada, tadi ya, yang pertama bedanya tadi, ada yang dibiarkan, nyatanya mati tua kaya raya, ya kan, ya kecil, masih kecil dimanja, muda foya-foya, ya kan, tua kaya raya, matinya mbuh bohongnya, ya kan, karena dia anak gampang. Kalau dia sudah lahir baru, tidak mungkin dibiarkan, dia bikin salah pasti diajar. Ini realistis, saudara. Ini realistis. Kalau ada orang yang lolos dari hukuman itu, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Anda harus takut, saudara. Ya, Anda harus takut, hati-hati, saudara. Kalau Anda sudah lahir baru, pasti diajar. Itu sudah hukum alam, hukum di dalam Alkitab yang bilang ya, ini ya, barang siapa dikasihi, dia pasti dihajar sama Bapa. Kalau bikin salah. Termasuk saya, dihajar keras sekali. Nah, itu yang pertama ya, antara yang dihajar dengan yang tidak dihajar. Bedanya. Ketika saya protes sama mami saya, kan saudara tahu kan, mami saya kalau ngajar saya pakai balok kan, saya protes. Itu teman saya itu juga pulangnya malam kok dia apa-apain. Kan beli temen, anaknya wong. Apa tuh bahasa Jerman kuno, masa bodoh anak orang lain. Saudara. Itu juga pulang gini, mama belum mandi di Kaligung. Saya suka dulu pernah di Kaligung, saudara. Itu kan bahaya sekali kan. Makanya kalau saya pulang dari Kaligung, mama itu selalu kaget tuh. Baju saya disobek, ya. Pakai baju seragam masih baru. Itu baru beli seragam baru, saya terjun ke Kaligung, saudara. Si mami tahu tuh kayak takut sekali mungkin ya. Karena itu Kaligung itu berbahaya. Udah banyak anak mati di situ kan, ke bawah arus itu kan. Saya berenang di Kaligung, saudara. Ya nurun bapaknya, bapak saya waktu banjir Kaligung nyebrang, saudara. Saya pikir saya mau jadi jagoan. Pulang itu ketahuan bajunya bau sungai kan, bau amis kan. Disobek, saudara. Sudah dibilangin tidak boleh pergi ke Kaligung.
Oh, itu orang itu juga boleh. Saya tunjuk tetangga saya semua satu-satu. Itu nggak apa-apa sama. Kan beli teman, anak ewang. Anak orang lain, bodoh amat gitu loh. Anak orang lain. Bodoh amat. Ini anak saya hajar, urusan anak orang nggak urusan. Itu ya. Kalau anak, ya pasti dihajar. Anda salah. Kalau Anda belum lahir baru, Anda mau tiap hari ke Alexis Mangkalnya, Anda mungkin biasa-biasa saja, ya mau nggak ada masalah. Begitu Anda sudah lahir baru, Anda berani coba-coba diajar sama Tuhan. Jangan main-main, saudara. Nggak akan luput, saudara. Tidak akan luput. Kelihatannya luput, tunggu saja. Jangan nggak percaya, tunggu saja. Bagus kalau dihajar. Nah, yang kedua, saudara, sama-sama dihajar anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak kita dihajar. Yang satu ketika dihajar mutung, saudara. Yang satu ketika dihajar kayak saya, dihajar pasrah, saudara. Pasrah, saya waktu dihajar bisa nggak ngelawan? Bisa. Oh, gitu. Saya latihan bela diri, saya gesit, saudara. Cuman pasrah, itu maminya saya sendiri dihajar pakai balok. Waduh, mami, aduh. Ya. Saya ingat ya, SD kelas 6 itu ya, dihajar pakai itu ya. Aduh, mami, ampun. Dihajar. Mutung enggak, habis itu dibatin. Malam masih disuapin makan, udah gede, udah 6 SD masih disuapin ya. Ono nangis makanya, wah dijajarin makan kepiting itu ya. Kepiting kan di Tegal murah itu, saudara. Tempatmu mahal, ya. Kalau di Tegal dulu murah, saudara. Kepiting dulu 1.000 perak dapat 1 bakul. Tempatnya kepiting kan Tegal itu, soal ini murah. Kepiting, ya apa namanya, yang enak-enak pokoknya Tegal itu murah-murah, seafood yang enak-enak. Orang enak pokoknya. Nah, saudara, yang satu dihajar langsung mutung kabur dari rumah. Yang satu dihajar langsung mutung. Ada ya, mengapa dihajar langsung mutung dari rumah? Karena dari kecil nggak pernah dihajar. Dari kecil nggak pernah dimarahin. Dari kecil nggak pernah dikasih tahu. Semuanya kok baik. Wah, diongrong itu diangkat-angkat terus, saudara. Anak-anak itu, mana yang salah dipak. Mana nyamuk tahu, mana Pak Enar, ini Om Enar salah dipak, plok gitu. Dia anak kecil biasa ngeplak orang, saudara. Pokoknya semua salah kecuali saya benar sendiri. Karena dari kecil gitu. Oh, kalau papa saya nggak gitu ya. Saya dari kecil nggak dibiasain nyalain orang. Jatuh, saya didiemin. Ya, bangun, cuma digituin. Makanya saya punya anak juga begitu ya. Saya tahu itu baik. Saya nggak tahu. Tapi saya dididik, dimanja, saudara. Dari kecil itu dia punya bersaudara, dia anak laki-laki pertama. Dia anak ketiga laki-laki pertama. Ceritanya pakai bagus, gitu, mukanya bersih, ganteng, gitu kan. Wah, jadi dimanja-manja, diangkat-angkat, wah di mana dipamer-pamerin sama orang tuanya. SD, dan memang pinter ya. Papi saya itu selalu lompat kelas ya. Kelas 3 naik langsung kelas 5. Kelas 5 langsung SMP kelas 1. Kelas 1 lompat SMP kelas 3. SMA kelas 1. Wah, brutal, saudara. Kelas 1, kelas 2 nggak sekolah. Akhirnya nggak lulus. SMA nggak lulus. Tabrakan masuk kolongnya truk, saudara. Kikir otak nggak lulus jadinya ya. SMA kelas 3. Tabrakan itu naik Vespa baru dibelikan sama orang tuanya, sama oma saya. Masuk kolong truk, tabrakan kikir otak. Yang salah siapa? Oma yang salah, bukan papi saya. Dia tidak didik dari kecil, diajarin prihatin. Ajari anak-anak Anda untuk prihatin, saudara. Tetapi sebenarnya itu kan cerminan Anda sendiri, kan? Nah, Anda ketika dihajar sama Tuhan, Anda berontak, nggak mau. Padahal kalau Anda nurut, ada respon yang benar, naik kelas loh. Ada banyak saksi yang mengelilingi kita, tadi ya kita baca, ada banyak saksi yang mengelilingi kita loh. Banyak orang-orang dalam pekerjaannya sehari-hari, respon-respon yang salah membuat dia nggak bisa naik kelas, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, respon-respon kita yang salah sama Tuhan bikin kita nggak bisa naik kelas. Harusnya mau diberkati, tidak jadi.
mentok di situ. Walaupun kita adalah anak-anak kerajaan. Tapi mentalitas kita masih tempe, masih nggak siap. Negative thinking, karakter yang buruk, tidak disiplin, bad habit. Pendek kata, ngantukan, ngentutan. Oh, pokoknya nggak ruwet pokoknya kalau bilang orang ngangen itu kan ngantukan, ngentutan, saudara. Mumet pokoknya. Mumet, saudara. Karena Anda tidak mau respon, tapi ketika dia responnya tepat, merendahkan dirinya, tunggu dia percaya dengan didikan Tuhan yang sempurna. Tunggu. Tuhan, apapun boleh terjadi, yang penting jangan lepaskan aku darimu, Tuhan. Orang mungkin salah paham sama Anda. Tidak apa-apa, saudara. Mungkin bahkan orang konseling sama saya, bukannya disayang saya, malah dimarahin ya. Wah, sering ya. Mungkin saya salah paham sama Anda ketika Anda konseling. Tetapi saya kasih nasihat, lakukan. Lakukan yang saya nasihatkan kepada Anda. Karena itu adalah suara kenabian untukmu. Nanti Anda akan next level. Serius ya, karena yang saya ngomong ke Anda, saya sudah lewat, saudara. Saya hidupnya ekstrim, jadi saya berani ngomong. Ya, memang ada beberapa orang yang sangat ekstrim lebih dari saya. Ya, kalau udah itu saya cuma bisa ngelus dada, saudara. Mau ngomong apa, dia hidup lebih ekstrim dari saya. Tetapi banyak dari Anda tidak se-ekstrim saya, sehingga saya bisa ngomong. Saya melewatinya dari respon yang salah, sampai akhirnya respon saya benar. Dan saya tahu persis kapan respon, dan saya ulangi lagi, ya, respon salah lagi, dan respon benar lagi. Sehingga saya bilang, responnya kudu begini, yang begini ya, yang begini responnya gitu. Saya itu hidup di dalam perbatasan nyaris, saudara. Saya meniti perbatasan. Sampai hari ini saya meniti perbatasan. Saya gunakan hak saya meniti perbatasan itu, saudara. Antara benar dan salah. Ya karena saya sudah sering bikin salah. Jadi saya tahu batasnya di mana. Itu yang namanya cerdik seperti ular, saudara. Saya tahu batasnya salah di mana firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhannya. Dan saya nggak boleh lepas dari itu. Karena saya harus jaga hidup saya juga supaya tulus seperti merpati. Ya, yaitu saya mencari kebenaran. Saya hidup dalam perbatasan benar salah itu bukan karena saya mau memuaskan hawa nafsu, tapi karena saya mencari kebenaran terus, stay di dalam kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Wah, ini perkara sulit untuk dimengerti, saudara. Tapi saya berdoa darah saya jadi shot. Ya, darah. Ya, pemahaman ini menjadi rema bagi Anda. Nah, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Anda dan saya, Anda yang sedang dihajar sama Tuhan. Kalau saya enggak ya, pastinya lagi menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Anda yang sedang dihajar Tuhan, ya, dekat erat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, apapun terjadi, yang penting jangan lepaskan aku dari kasih-Mu, Tuhan. Apapun terjadi, terjadilah Tuhan. Dan beneran, sekalipun hancur pun, sampai begitu, sakit sekali, saudara. Wah, sampai di sini, saudara. Tapi nggak dendam loh. Karena sudah janjian sama Tuhan, Anda sudah bikin statement sama Tuhan. Bisa nggak dendam loh sakitnya itu loh. Heran ya. Wah, dulu mah dendam dikit apa sikat. Tapi di dalam respon saya, waktu itu ya, begitu saya janjian begitu, sakit sekali saudara. Tapi bisa nggak dendam. Ya, begitu lewat rasanya itu lebih dari pemenang itu saudara. Selesai dari penghukuman. Saya tahu gitu ya, dan selanjutnya terus diulang. Wah, hukuman demi hukuman karena saya kan sudah tahu kebenaran. Ya, saya sudah tahu kebenaran saya langgar. Kalau saya belum tahu kebenaran saya langgar, ya lolos dapat bonus. Karena saya sudah tahu kebenaran sengaja saya langgar, Tuhan. Saudara, jadi apa? Dihajar dengan keras. Kalau Anda belum tahu kebenaran, paling ya cuma diselentik. Ini sudah tahu kebenaran, nekat dihajar. Nekat dilanggar, ya dihajar.
nyaris nggak balik. Kalau saya memikirkan ya, nggak mungkin nggak balik, saudara. Tapi batin ya, nyaris nggak balik ya. Soalnya apa? Saya ngeliatin Hani Christian itu ya. Saya ngeliatin Hani Christian, saya ngeliatin si Stephen Indra, sampai anaknya pada mati, nggak bisa balik ya. Sampai anaknya sudah mati aja, saya nggak bisa balik. Malah bangga anaknya mati, ujian dari Allah. Kemplu kan? Padahal sudah diingetin. Kemplu kan namanya kan? Tapi jangan ya, Anda jangan mengeraskan hati ketika diajar oleh Tuhan. Tuhan, kalau memang aku ada salah Tuhan, lembutkan hatiku Tuhan. Supaya aku bisa ngerti, aku harus apa. Janjian gitu sama Tuhan. Serius ya, ini kalimat yang sederhana ini akan menyelamatkan Anda di dalam masa-masa hajaran Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, diganjar, dihajar, saudara. Jangan takut, dia sayang, tidak akan sampai mati. Nikmati, dinikmati, nggak akan mati. Anda nikmati, karena nggak akan mati. Supaya Anda ingat lain kali, jangan bikin salah ya, Nak. Sudah tahu salah jangan. Kalau kamu bukan anakku, tak bablasin biar, puas-puasin, sak mampus ya, Kak. Ya, sak mampusnya. Tapi karena kamu anakku, tak hajar, Nak. Dan saya bersyukur di akhir penghajaran Tuhan itu, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya bersyukur ya. Wah, senang saudara. Terus tinggal nyembuhin luka-lukanya saja. Sakit, namanya diobati ya sakit. Tetapi kan sudah tinggal jalan, sudah sembuh. Ada harapan. Setahun selesai, saudara. Setahun, cuma setahun. Anda berlarut-larut, Anda nggak ini sih, nggak mau selesai gitu loh. Anda nggak disiplin. Anda bukan seorang murid. Anda bukan seorang murid, makanya berlarut-larut. Iya nggak disiplin. Anda nggak disiplin dalam kehidupan. Selodeh, sakaramu dewek, Anda mau memuaskan dagingmu. Anda bukan seorang murid. Nggak disiplin. Disciples kan, murid kan, Anda nggak disiplin. Ya, PR-PR kehidupanmu tidak kamu kerjakan. Tunda terus, walaupun nyogok. PR kehidupanmu tidak kamu kerjakan. Makanya Anda ngulang lagi, capek. Akhirnya capek, Anda benar-benar stuck, berhenti, udah capek. Mutung, udah berhenti, mandek. Mogok. Pernah nggak ngalamin gitu? Saya pernah ya lagi kerja tiba-tiba mogok ya. Benar-benar saya ngalamin ya, kayak burn out gitu loh. Aduh, mati aku. Aduh, udah nggak bisa. Mengerjakan udah nggak mau. Bener-bener udah nggak mau, udah muntah, nggak mau kerja. Melihat kerjanya udah muntah, saudara. Saya ngalami, saudara. Itu bahaya. Kenapa? Karena ulangi lagi. Sampai burn out, saudara. Melihat kerjaannya aja muntah. Terus saya ngalamin ya. Sekali-kali dalam seumur hidup saya itu. Karena memang saya nggak menikmati kerjaan itu, sebetulnya. Saya paksakan. Tapi saya nikmati terus ya. Gimana? Nggak ada kerjaan lain. Nah itu. Walaupun saya nggak suka, saya paksa walaupun saya nggak suka kerjaannya. Kenapa? Keluarga saya harus makan. Nah, Anda juga harus begitu. Jangan sembarangan Anda nggak mau kerja milih-milih lalu minta uang sama saya. Nggak tak kasih. Nggak kerja ya jangan makan, enak aja. Minta-minta. Ya, sakere-kerenya kakak saya aja nggak pernah minta saya, saudara. Sakere-kerenya kakak saya aja nggak pernah minta saya. Anda siapa minta-minta sama saya? Sakere-kerenya kakak saya aja nggak pernah minta. Kalau saya nggak nanyain, kamu cukup nggak kok? Kalau saya mah berani minta dulu ya sama kakak saya. Kalau kakak saya nggak berani, karena dia tahu. Kalau saya tahu pasti ngasih. Kami semua begitu kakak beradik ya. Kita tahu kalau lagi kurang pasti ngasih. Nah, Anda nggak kenal sama saya, tiba-tiba minta saya. Anda sendiri, kalau ada kerja nggak cukup, itu cerita lain, saudara. Anda nggak kerja, lalu minta sama saya, nggak akan tak kasih, saudara. Saya pasti nanya, kamu kerja apa? Saya suruh orang datang. Nggak kerja, oh enggak usah. Nggak akan saya kasih. bukan saya sendiri ya punya banyak beban
kehidupan. Saya mau berbagi dengan orang-orang yang sedang menanggung beban yang sama-sama kerja. Anda nggak kerja, jangan. Nah, ini Bu Vivin nih yang terlalu baik ini. Bu Vivin ini, saya nggak ada kata terlalu untuk kata baik ya. Pokoknya kalau dia nggak kerja, ya jangan dikasih uang. Jangan. Sering kali ya, ini langsung saya buka saja karena orang-orang Bu Vivin gitu langsung pada mintain uang gitu loh. Ya, jangan ya, jangan. Pokoknya kasih, ini kasih makan secukupnya udah, jangan kasih uang. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti malah dia ngelunjak, saudara. Tambah ngeruk lagu, wah, akhirnya bikin kita repot tiap hari ngerengek kan, akhirnya ngerengek. Ya bagus kalau cuma ngerengek, terus neror gimana? Pernah nggak digituin? Oh pernah ya saya, kalau nggak dikasih nanti saya bongkar rahasianya Pak Paul. Bongkarin sana, tak marahin sekalian, bongkarin sana. Udah dikasih nggak tahu terima kasih. Tak marahin sekalian, saudara. Tak tantang sekalian, bongkar aja sana nggak apa-apa. Memang saya jelek. Nah, itu ya saudara. Keras. Benar ya saya ngomongnya. Nih, kayaknya Bu Pipin jadi ketua Embun Pagi nih sama Pak Harto ini. Saya ngingetin Pak Harto juga sama ini. Ini kebetulan tak jadi ini orang-orang baik ya, memang orang punya hati untuk charity ya. Tapi saudara tolong jangan manfaatkan itu. Karena sudah saya nasihatin, jangan kasih uang. Sudah saya kasih nasihat, jangan. Dan Pak Harto sama Bu Pipin kita kan minta jadikan ketua ya kan di Embun Pagi. Yayasan Embun Pagi yang buat tolong menolong. Jangan, makanya saya ingetin dulu nih Pak Harto, Bu Pipin ini hati-hati loh, jangan baik-baik ntar dimangsa pula. Ada batasnya ya, kita memberi itu ada batasnya. Itu ngasih makan, ngasih pakaian. Nah, kalau yang udah buat bayar cicilan ini, cicilan itu, waduh dileles-leles. Percaya saya, jangan sungkan. Enggak, pokoknya jangan sungkan. Biar dia mengalami pengalaman sama Tuhan. Saya beberapa orang saya tegas ya, kamu harus mengalami pengalaman dengan Tuhan, bukan minta saya, minta sama Tuhan. Oh, beberapa orang saya tegas tuh. Setelah saya ngamatin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, langsung saya bilang, kamu harus mengalami Tuhan. Jangan dibiasain minta. Gitu ya. Nah, serius ya. Serius, saya nggak main-main. Harus punya hikmat, saudara. Anda hati-hati, nolong orang. Saudara tahu istilah nulung kepentung itu ya. Nah, tapi kebanyakan orang nulung kepentung itu ya, kebanyakan karena hatinya juga nggak tulus, saudara. Jadi juga hati-hati, kita nolong orang pun kita harus jaga hati kita murni loh. Ada yang nolong-nolong itu Pak HW sering ingetin, hati-hati Anda yang berdiakonia ya, jangan sampai berkatnya jadi kutub. Oh itu beneran ya. Ini di luar dari ajaran Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan mengajar kita dengan cara itu. Selama ini hati kita ini selalu ada embel-embel. Gitu ya. Ada pendeta yang bolak-balik ketipu terus ya. Saya sudah bilangin, kambing kumpul sama kambing, serigala sama serigala, ayam sama ayam. Kalau kamu kelakuannya gitu ya kumpulnya sama orang kayak gitu. Makanya kamu nggak heran tiap tahun ketipu. Kenapa kita enggak ya? Bukan sombong. Ya. Dulu mungkin saya kumpulan sama bajingan. Saya setiap hari ya ketemunya bajingan. Ya dikerjain, ya diapain, ya pokoknya sikut-sikutan. Karena kumpulnya sama orang-orang itu. Kenapa saya sekarang tiba-tiba ketemunya Bu Vivin, ketemunya Pak Harto, Bu Mantu, Pak Stephen, Pak Enardo, orang-orang yang enak, orang-orang yang lempeng. Kenapa dulu ya di masa lalu itu saya itu pertama kali mulai pelayanan ya sama, bolak-balik dikerjain orang. Tapi saya sudah ngerti resep itu, ya karena saya masih bau-bau serigala. Dulu saya pernah cerita awal tahun ya, pertama kali kita mulai Embun Pagi, domba dan serigala. Saya ingat ya, domba dan serigala. Pernah nggak yang pertama kali ikut saya cerita? Saya ini domba yang pengen jadi serigala, dan saya ketika balik pengen jadi domba lagi masih bau serigala. Makanya baunya itu, wah teman-teman serigala itu masih ngejar saya. Nah itu sama tuh, kalau ada pendeta yang bolak-balik ketipu ya karena dia sendiri hidupnya dengan begitu. Ya maaf ya dengan cong tipu juga, makanya bolak-balik ketipu.
Ya, Anda amatin deh. Karena itu komunitasmu, orang-orang yang begitu, orang-orang yang brengsek itu. Bahkan saya yang pelayanan ke orang-orang preman-preman ke penjara-penjara, orang-orang ini nggak tega loh ngerjain saya loh. Preman-preman ini ya, nggak tega loh. Loh, di komunitas saya banyak orang-orang yang tidak baik. Saya nggak pernah nanyain Anda dosanya apa kan, sampai Anda cerita sendiri satu-satu kan pada ngaku kan. Saya juga bekas orang nggak baik. Tetapi karena saya bertobat, maka saya dikelilingi dengan orang-orang yang bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bertobat. Sampai Anda bertobat. Itu nanti proses pemurnian lagi tuh, benar-benar tobat nggak nih? Nanti tobatnya tobat. Kapoknya kapok Lombok lagi, tobat-tobatan lagi nanti. Begitu Anda sungguh-sungguh bertobat, hatimu murni, tiba-tiba sekelilingmu bisa rubah semua teman-temanmu. Coba deh. Anda yang kerja bolak-balik ditipu, bisnis bolak-balik ditipu, mungkin ada yang nggak beres sama Anda. Coba beresin hatimu, lurus. Saya nggak bilang Anda penipu, enggak ya. Artinya nggak lurus, hatimu tuh nggak lurus, bengkok. Anda itu kebanyakan hidden agenda. Makanya ketemu dengan orang-orang yang punya hidden agenda. Orang-orang ini juga tadinya nggak pengen nipu, saudara. Tetapi karena Anda orang yang punya hidden ketemu ini, bentrok aja kena. Kayak saya ketemu dulu teman pelayan sesama-sama pendeta. Bisa saya sama-sama, kan kita bikin yayasan. Bisa detail habis-habisan. Kenapa? Karena saya punya hidden agenda, dia punya hidden agenda. Orang yang sama, setipe, kumpulnya cocoknya sama orang begitu. Kenapa banyak orang yang nggak tahan sama kita? Karena dia nggak bisa lurus lempeng kayak saya. Nggak tahan. Nggak tahan, saudara, nabrak terus, nggak pakai intrik, saudara. Wah, nggak tahan, gerbongnya nggak ada remnya, gerbongnya nggak ada matanya. Wah, jalan terus, saudara. Nggak tahan. Kalau Anda nggak punya satu visi dengan saya, nggak akan tahan. Nggak kuat, saudara. Karena orang kayak saya mau dilihat ketemu kayak saya lagi. Gelap, jeder, tidak ada internet, kita open semuanya. Akan ketemunya orang begitu lagi. Yang orang yang murni ketemu orang murni. Begitu Anda bolak-balik kejeblos, Anda bertobat. Anda diajar sama Tuhan supaya Anda murni. Kalau Anda bukan anak Tuhan, ya, Anda nggak bisa membedakan. Karena Anda sendiri punya pinter-pinter, anak akal-akalan kan. Tiap hari intrik-intrikan. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, nggak enak sudah intrik-intrikan. Polos-polosan itu lebih enak, hidup lebih simpel. Ceder. Begitu ya. Tiba-tiba Anda akan dikelilingi oleh komunitas yang baik. Seperti kita ini ya, tiba-tiba dikelilingi. Ada satu dua yang nggak baik. Tapi kan kita saling mengingatkan ya. Kalau bandel kita saling mengingatkan. Anda tidak saling kenal ya. Ada di komunitas ini yang akhirnya tidur bersama, apa segala macam, bobo-boboan. Aduh, saya bilang Tuhan Yesus, tolong Tuhan, mereka sudah mendengar firman Tuhan. Biar mereka bertobat. Jangan sia-siakan hidupku sampai dihajar Tuhan habis-habisan, saudara. Anda sudah tahu kebenaran. Sampai diporotin duitnya, ada ya. Hati-hati, saudara, jangan. Hati-hati. Ingat ya, di komunitas ini, saya tidak merekomendasikan, bahkan Bu Vivin, Pak Alek aja saya nggak pernah ketemu loh. Ya, kami dekat, tapi kami tidak pernah ketemu. Dengan Pak David tidak pernah ketemu loh, saudara. Ya, apalagi yang orang-orang yang lain-lain lagi. Saya ketemu Pak Hawi aja baru sekali. Jadi Anda jangan menganggap semua orang di sini pasti malaikat. Gara-gara ikut rajin ikut kebun pagi tiap pagi. Nggak pernah absen, pasti ini malaikat. Kalau Apeng memang malaikat, saudara. Malaikat pencatat, saudara. Kalau Pak Apang memang malaikat penghitung jam. Memang itu malaikat-malaikat kita itu, saudara. Pak Apeng sama Pak Kuang ya. Tapi yang lain-lain kita nggak tahu. Jangan-jangan melek mangkat, bukan malaikat, saudara. Memang jam 4 pagi jamnya melek mau mangkat ya, saudara. Jadi hati-hati ya. Kalau saya ngomong terus terang ya, saya mau melakukan Pak David. Saya nggak pernah ketemu Pak David sekalipun, saudara. Ya. Tapi kan sudah evangelis, iya. Saya kasih tanggung jawab sendiri-sendiri. Anda juga, saya selalu mengingatkan. Ya, nanti tiba-tiba Pak David mau ngutang. Oh, jangan boleh, jangan dikasih, saudara. Barangan lu, utang berapa, 1 miliar. Saya ini kan sering timbun pagi wakilnya Pak Paul, ngaku-ngaku wakilnya misalnya kan. Oh ini
Jangan saudara ya, jangan, nggak boleh. Tetap saya melarang Anda, walaupun saling kenal ya, Om Dika nih yang sering janjian bareng sama Pak David ini, nanti tiba-tiba utang-utangan. Kemarin saya yang bayari, sekarang giliran kamu yang bayari. Oh, tiba-tiba Om David yang hilang. Aduh, sorry saya lagi di Pulau Kiwi nih. Susah signalnya. Semumet saudara. Misalnya begitu ya. Hati-hati, jangan ya. Pokoknya jangan ya, jangan utang-utangan, jangan pinjam-pinjaman uang, walaupun Anda sudah dekat sekalipun, jangan. Ini kita komunitas medsos. Makanya Yayasan Umbak ini kudu jadi. Paling tidak Anda bisa makan, anakmu bisa sekolah. Itu yang kita pengen, saudara. Ya, selanjutnya nikmati. Nikmati segala keterbatasan, keminiman kita. Kalau memang ada salah bertobat, tetapi Tuhan selalu janji tidak akan kurang makan, tidak akan kurang pakaian, dan selalu tempat tinggal. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak Henat.